Perkenalkan, nama saya Anies Sulianto, kelas XC. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan layanan konsultasi. Yang pertama, layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Jadi konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja, dilakukan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri atau privat, atau di tempat-tempat yang lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui konselor. Layanan konsultasi yang perlu kita lakukan adalah dalam menciptakan suasana yang rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Layanan konsultasi memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum adalah konsulti bertujuan agar konsultasi dengan kemampuan sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Ya, dan tujuan khusus yaitu kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak ketiga itu atau fungsi pemahaman. Berikutnya adalah komponen yang ada dalam layanan konsultasi. Melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Yang pertama adalah konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Yang kedua adalah konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebahagian menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu atau individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh contoh-contoh permasalahan dalam layanan konsulti. Yang pertama, konsulti itu seperti guru dan pihak ketiganya siswa. Permasalahannya pihak ketiga masalah belajar, hubungan guru dan siswa, disiplin siswa. Dan contoh kedua adalah yang konsulti adalah orang tua dan pihak ketiga adalah anak. Permasalahan yang dihadapi orang tua ke anak itu masalah kebiasaan makan, tidur, belajar dan di rumah, membantu mengerjakan kegiatan rumah tangga. Yang ketiga adalah contoh konsulti yaitu kepala sekolah dan pihak ketiganya adalah guru, siswa. Permasalahannya adalah masalah disiplin kerja guru, motivasi kerja guru, penilaian dan promosi guru. Sedangkan masalah siswa yaitu tawuran, narkoba, disiplin siswa. Selanjutnya adalah asas dalam layanan konsultasi. Yang pertama adalah etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Itu menurut Munro dan kawan-kawan, sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan konseling. Ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling. Selanjutnya adalah kemandirian. Yang pertama adalah memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat melalui analisis dan diskusi lebih lanjut. Selanjutnya adalah mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir adalah mewujudkan diri sendiri. Tahapan ini merupakan tahap lanjutan manakala konsulti atau klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah asas-asas yang lain. Setelah asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian, asas-asas lain yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Teknik dalam layanan konsultasi. Dalam konseling dikenal adanya sejumlah teknik umum dan teknik khusus yang dapat digunakan dalam layanan konseling atau perorangan atau konsultasi.
Yang pertama adalah teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, seperti mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Yang kedua adalah teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata. Pengembangan tingkah laku ini sendiri sampai peneguh hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Pengubahan tingkah laku meliputi pemberian informasi dan contoh latihan khusus, penanganan desensitisasi atau sensitisasi, kursi kosong, permainan peran atau dialog, keluguan, dan seksual. Yang keempat adalah teknik oleh konsulti, penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagaimana disebutkan di atas, sebagai kelanjutan proses konsultasi, konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi klien itu. Untuk ini, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga: aplikasi alat pendidikan 3M, mengembang dan mendalami masalah, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana, dan pemberian nasihat yang tepat. Keterampilan lain yang perlu dimiliki konsulti ialah mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak lain. Apabila konsulti ternyata tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga atau permasalahan pihak ketiga itu bukan merupakan kewenangan konselor atau konsultan untuk menanganinya. Yang kelima adalah strategi BMB 3. Sepanjang proses pelayanan konsultasi, konselor menerapkan BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Yang keenam, waktu dan tempat. Sebagai dalam pelaksanaan konseling, perorangan waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat bergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasi dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Sekian presentasi materi tentang layanan konsultasi dari saya ucapkan terima kasih.